hari ini saya akan bicara mengenai happily ever after. Saya percaya biar khotbah hari ini membuat keluarga kita menjadi keluarga yang berbahagia. Pernikahan kita jadi pernikahan yang berbahagia. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbahagia. Kita mau belajar dari seorang suami istri bernama Aquila dan Priscilla. Aquila ini memiliki arti nama Raja Wali dan Priscilla ini memiliki arti nama antik atau kuno. Dan bagaimana Priscilla dan Aquila ini menolong pelayanan Paulus dan misi Paulus sehingga gereja-gereja semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu semua, sebenarnya Priscilla ini adalah seorang bangsawan. Sama mirip seperti cerita-cerita tokoh-tokoh kartun atau tokoh-tokoh fairy tale Bapak Ibu yang menceritakan seringkali seorang princess ya ketemu dengan prince-nya. Dan seringkali banyak orang-orang Kristen yang ingin berbahagia seperti para tokoh-tokoh princess. Tapi Bapak Ibu, kenyataan kehidupan, begitu banyak masalah terjadi dalam rumah tangga. Masalah keluarga terjadi dalam rumah tangga. Perceraian menjadi trending topik 2025 pada saat ini. Dan saya berdoa supaya pernikahan kita, keluarga kita, hidup kita menjadi yang berbahagia. Karena Tuhan Yesus ada dalam diri kita. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Aquila dan Priscilla mereka pindah dari Italia, dari Roma ke Korintus karena pada saat itu pengusiran Kaisar Claudius. Kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai ke 3. Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 3. Kita baca 1, 2, 3. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Perhatikan dengan baik, Paulus untuk mendukung pelayanannya, Paulus juga bekerja sebagai tukang kemah. Tukang kemah yang membangun kemah, tenda, dan memperbaiki kain dan kulit. Di situ ada Priscilla dan Aquila yang kebetulan pekerjaannya sama. Sehingga Paulus 1,5 tahun tinggal di rumah Priscilla dan Aquila. Tapi ternyata menariknya, Paulus bukan hanya bekerja sama dengan Priscilla dan Aquila, Paulus juga menyebarkan Injil, menyebarkan misi Tuhan, sehingga Priscilla dan Aquila ini menjadi orang yang luar biasa. Ada beberapa hal yang saya mau bagikan Bapak Ibu, supaya pernikahan kita jadi pernikahan yang berbahagia. Keluarga kita jadi keluarga yang berbahagia. Yang pertama, kita harus punya namanya solid teamwork. Sama-sama bilang saya solid. Sama-sama bilang saya solid. Pernikahan kita adalah pernikahan yang berbahagia kalau pernikahan kita yang solid. Keluarga kita akan jadi keluarga yang berbahagia kalau keluarga kita solid. Anak-anak kita akan jadi anak-anak yang berbahagia kalau orang tua dan anak solid. Keluarga besar akan jadi keluarga besar yang berbahagia kalau mertua, mantu, orang tua, anak jadi solid di hadapan Tuhan. Nah, menariknya Profesor Sarah Augustin menuliskan mengenai Priscilla dan Aquila, kenapa mereka bisa solid. Ketulusan Priscilla dan Aquila tidak hanya terletak pada tindakan saja, tetapi memberi ruang pasangannya untuk Ternyata Bapak Ibu, ada begitu banyak keluarga tidak bahagia karena suami tidak mengizinkan istri untuk bersinar. Dan juga begitu banyak istri tidak mengizinkan suami untuk bersinar. Akhirnya ketika mereka menikah, bukannya keluarganya semakin bersinar, keluarganya semakin tidak bersinar. Saya berdoa supaya hari ini ada solid teamwork, sehingga istri-istri value-nya bertambah. Suami-suami value-nya bertambah. Suami-suami shalom. Saya gak dengar suaranya. Suami-suami shalom. Iya, bapak-bapak, mana yang lebih indah melihat istri semakin cantik atau sustermu semakin cantik? Ya, istri-istri shalom. Mana yang semakin indah melihat suamimu berhasil atau bosmu semakin berhasil? Iya kan? Pasangan kita
akan lebih berbahagia kalau value, nilai ya diberi ruang semakin hari semakin bertambah. Semakin bertambah berhasil, semakin bertambah baik, semakin bertambah luar biasa Bapak Ibu semua. Ya, saya berdoa supaya suami-suami ya memberikan ruang kepada istrinya untuk mengejar mimpinya. Juga istri-istri juga memberi ruang kepada suami untuk mengejar visi yang Tuhan berikan kepada kehidupan keluarga. Masalahnya iblis mau menghancurkan keluarga-keluarga sehingga setelah menikah kita semakin hari semakin bertengkar, semakin hancur, semakin tidak membangun. Saya berdoa supaya kita semakin hari semakin mendukung, semakin hari semakin bagus di dalam Tuhan, semakin hari semakin indah di dalam Tuhan. Nah itu sebabnya di rumah bukan hanya tempat persekutuan, tetapi juga tempat yang hangat, penuh kasih, dan membangun komunitas iman. Ya, Paulus 1,5 tahun di rumah Priscilla dan Aquila. Rumahnya dipakai untuk tempat ibadah. Rumahnya dipakai untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kenapa? Karena di rumah ada tempat yang hangat, tempat yang penuh kasih dan membangun. Saya ketemu ada begitu banyak anak-anak gak suka di rumah. Ya, karena di rumah mencekam. Ya, di rumah nggak enak, di rumah dimarah-marahin. Ya. Saya ketemu ada begitu banyak suami-suami nggak betah di rumah. Dia lebih betah main pedal, dia lebih betah main golf. Ya. Karena di rumah nggak jadi tempat yang hangat. Saya ketemu banyak ibu-ibu lebih suka shopping, ya, lebih suka beli-beli, belanja-belanja, ya kan, sale-sale, ya, diskon-diskon, Bapak Ibu, dibanding di rumah. Karena di rumah nggak jadi tempat yang hangat, nggak jadi tempat yang penuh kasih, nggak jadi tempat yang membangun. Saya berdoa supaya Bapak Ibu di rumah kita hangat, kita penuh kasih, kita membangun. Yang setuju kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, haleluya. Ya. Jangan Bapak Ibu, anak-anak jadi nggak suka di rumah. Kenapa? Lihat papa mamanya kalau hari Minggu haleluya. Ya, tapi kalau hari lain haleluya. Hari Minggu ya kan bicara mengenai Roh Kudus, luar biasa. Tapi kalau di rumah Roh Kudus juga luar biasa Bapak Ibu ya. Di hari Minggu hadirat Tuhan luar biasa. Tapi kalau di rumah hadirat hantu yang luar biasa Bapak Ibu. Ini menyebabkan akhirnya keluarga kita jadi keluarga yang tercerai-berai. Keluarga yang hancur Bapak Ibu. Saya berdoa supaya suami istri kita jadi suami yang solid, istri yang solid, anak yang solid ya. Karena kita memberi ruang untuk bersinar, kita punya rumah yang hangat, kita punya penuh kasih dan Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah, kasih tepuk tangan lebih meriah lagi buat Tuhan. Haleluya. Saya mau pantun dulu kayaknya Bapak Ibu muka-mukanya penuh dengan masalah ya. Ya, BTT ya. Butuh tati tayang. Ya. Makanya yang BTT bikin NPWP. Apa NPWP? Need peluk with puk-puk. Ya, butuh dipeluk sama suaminya ya. Butuh dipeluk sama orang tua kayaknya nih ya. Coba bantu saya bilang cakep. Nggak ikhlas ya manggil saya cakep Bapak Ibu ya. Coba suami-suami bilang istrinya cakep. Tuh lebih gak ikhlas lagi bapak-bapak. Hati-hati KDRT terjadi ya abis ini. Istri-istri coba bilang suami cakep. Butuh kasih sayang ya Bu, butuh uang jajan ya, makanya kenceng banget Bu. Ya, coba kiri kanan bilang cakep. Coba belakang bilang cakep. Hati-hati Pak Bu, itu istri orang. Ya, jangan offside di sini ya, tidak ada perselingkuhan. Tolak dalam nama Yesus. Hari Minggu ibadah di JCC Cijantung. Kurang kencang, hari Minggu ibadah di JCC Cijantung. Ketemu mantan hati jadi bingung. Kalau mau hidup kamu beruntung, buka hati biar Yesus ikut bergabung. Kasih tepuk tangan luar biasa, haleluya. Saya berdoa supaya Tuhan Yesus ada dalam rumah tangga kita. Sehingga rumah tangga kita jadi keluarga yang solid di hadapan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, bahwa kalau kita solid,
kita bisa berkorban, sacrifice. Berkorban untuk Tuhan, berkorban untuk pasangan, berkorban untuk keluarga. Bapak Ibu semua. Ya, Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-18. Kisah Para Rasul 18 ayat ke-18. Kita baca 1, 2, 3. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kenkrea. Karena ia telah bernasar. Priscilla dan Aquila menyertai. Kalau keluarga sudah solid, maka kita bisa berkorban untuk melayani Tuhan. Kita bisa berkorban untuk pasangan kita. Lihat, Priscilla dan Aquila, dia nggak stay di Korintus. Dia ikut sama Paulus. Dia mau keluar dari zona nyamannya. Dia nggak mau cuma pelayanannya di Korintus saja. Dia mau menjadi berkat. Dia ikut pelayanan misi Paulus. Saya berdoa supaya keluarga kita, ketika keluarga kita jadi keluarga yang solid, maka keluarga kita bisa melayani Tuhan. Gak ada yang amin. Saya berdoa supaya keluarga kita, ketika keluarga kita solid, kita bisa berkorban untuk Tuhan, untuk sesama kita. Kita bisa memikul tanggung jawab sehingga keluarga kita jadi keluarga berkemenangan. Katakan amin. Jangan Bapak Ibu, saya ketemu ada begitu banyak orang ya mengorbankan keluarga dibanding yang lain. Sorry ya, saya paling anti sama orang yang punya moto kalau kita melayani Tuhan, nanti Tuhan akan melayani keluarga kita. Itu betul, tapi seringkali moto ini dipakai sama orang-orang sehingga dia mati-matian di pelayanan, tapi dia nggak mati-matian di keluarganya. Akhirnya ada begitu banyak anak-anak terluka. Ya, ada banyak istri-istri terluka. Ada begitu banyak suami-suami terluka. Ada begitu banyak orang tua termos Bapak Ibu. Bercanda. Terluka Bapak Ibu. Kenapa? Karena nggak melihat. Ya, loh kok kalau gereja bisa dari pagi sampai malam. Tapi luangin waktu sama anak-anak gak bisa. Loh kok kalau doa komitmen luar biasa. Ya, tapi kalau doa sama keluarga nggak ada. Ya. Loh kok bisa kalau di gereja selalu datang on time. Tapi kalau waktu sama keluarga nggak pernah on time Bapak Ibu. Ya, kalau kita punya pernikahan yang solid, kita bisa berkorban Bapak Ibu semua. Ya, Roma 16 ayat 3 sampai 4 firman Tuhan katakan seperti ini, Roma 16 ayat 3 sampai 4, 1, 2, 3. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Perhatikan dengan baik, karena Priscilla dan Aquila pernikahannya solid sehingga dia bisa mempertaruhkan nyawa untuk Paulus. Dan memberkati jemaat bukan hanya Yahudi, tetapi jemaat bukan Yahudi. Artinya semua dilakukan, baik daya, dana, ya semua dilakukan untuk Tuhan. Bapak Ibu, kalau keluarga kita jadi keluarga yang solid, kita mau melayani juga luar biasa Bapak Ibu. Tapi saya ketemu ada begitu banyak, mohon maaf ya, bukan di gereja ini. Kalau pelayanan itu bisa-bisa sebelum pelayanan berantem loh Bapak Ibu suami istri. Ya, itu orang tua anak bisa berantem loh Bapak Ibu. Kenapa? Karena keluarganya nggak solid. Ya, kalau udah solid baru bisa berkorban Bapak Ibu. Ya, jangan sampai ya kita melayani Tuhan dahsyat luar biasa, tapi keluarga kita berantakan Bapak Ibu semua. Ya, saya berdoa supaya kita bisa mempertaruhkan nyawa kita. Kenapa? Karena kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Bapak Ibu, ada tokoh namanya Nick Vujicic, 2008 pernah datang ke Eklesia, Bapak Ibu semua ke gereja kami. Ya, dan dia menikah dengan Kanai Vujicic, Bapak Ibu semua. Kanai Miyahara, Bapak Ibu. Ya, istrinya mengatakan seperti ini, Nick itu dulu punya latar belakang kecewa sama Tuhan karena dia berdoa, dia diminta kesembuhan supaya tangannya bisa tumbuh, kakinya bisa tumbuh, tapi kesembuhan tidak terjadi. Ya, Nick lahir dengan kondisi cacat, ya karena ada masalah
ya dalam pertumbuhannya. Dan istrinya berkata sebenarnya ini, kenapa dia memilih Nick? Kenapa? Karena Nick adalah orang yang sangat rendah hati. Nick yang tadinya adalah orang yang mau bunuh diri. Tetapi dia tahu hidupnya punya purpose di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Nick itu selalu berada di bawah kaki Tuhan. Ya, saya berdoa supaya keluarga kita selalu berada merendahkan diri, rendah hati, selalu kekuatannya mengandalkan Tuhan. Saya berdoa supaya istri-istri jadi tiang doa buat suami. Saya berdoa supaya suami-suami jadi kepala keluarga yang kuat berdoa. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya semakin kita dipakai Tuhan, semakin kita melayani, semakin kita berkorban. Bukan nama kita yang ditinggikan, tetapi nama Yesus yang ditinggikan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya. Sehingga apa? Karena melihat sosok suaminya, kepala rumah tangga, yang kekuatannya bukan di otot, kekuatannya bukan terletak pada kekuatan pribadinya, tapi kekuatannya terletak di bawah kaki Tuhan. Karena dia sering datang kepada Tuhan, merendahkan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu, pelayanan kita bukanlah sekedar pembagian tugas, tetapi sebuah perjalanan rohani bersama. Bapak Ibu, ini bukan job desk. Saya bagi job desk sama kamu ya. Saya kerja, kamu ngurus anak. Bukan. Pernikahan bukan kayak kerja kantor. KPI-nya, SOP-nya, job desk-nya seperti apa. No. Bapak Ibu, kita ini perjalanan rohani bersama. Artinya kita berjalan bersama-sama Bapak Ibu. Bertumbuh dalam Tuhan bersama-sama. Solid bersama-sama. Ya, makanya firman Tuhan katakan bukan lagi dua tetapi menjadi satu. Kalau kita menjadi satu Bapak Ibu semua, maka kita bisa berkorban, ya. Suami-suami shalom. Kurang kencang. Suami-suami shalom. Pak, mana yang lebih penting? Punya banyak uang atau lihat istri bahagia? Dia mau ngomong punya banyak duit, istrinya di sampingnya, itu Tuhan Yesus. Ya. Kalau kita lebih ngejar cuan terus, uang terus. Pak, Bu ya, keluarga kita gak jadi bahagia. Gak bisa nikmatin. Buat apa punya rumah besar ya. Di rumah ada kolam renang. Yang nikmatin ART-nya. Kita gak bisa nikmatin, istri kita gak bisa nikmatin. Anak-anak kita gak bisa nikmatin Bapak Ibu. Ya, lebih baik Bapak Ibu semua kita berjalan bersama-sama ya. Walaupun hari ini lagi susah, walaupun hari ini ekonomi lagi sulit, tapi kalau kita punya istri yang mendukung, punya istri yang mendoakan, itu lebih daripada cukup. Karena doa istri pasti memberikan mujizat bagi suami. Yang setuju kasih tepuk tangan dong, haleluya. Ibu-ibu shalom. Bu, mana yang lebih penting, inner beauty atau beauty yang di dalam? Atau beauty yang di luar? Dua-duanya matre ya Bu ya. Mau kaya juga, cakep juga Bu Pak. Ya, nggak apa-apa sih. Cuma begini Bu, saya ketemu ada begitu banyak ibu-ibu. Kalau ke kondangan, 3 jam dia di salon. Dari bawah sampai atas itu harus look perfect. Bapak Ibu ya. Dari kakinya, mani pedi, dari mukanya, make up itu harus tebalnya, minta ampun. Pipinya merah kayak Daud kan, kemerah-merahan. Ya, rambutnya, sanggulnya kayak menara Apple. Ya, minta ampun. 3 jam dia kalau ke kondangan. Tapi kalau di rumah 5 menit doa sama keluarga, susah. Bu, kita harus lebih senang doa sama keluarga dibanding perawatan. Gak ada yang amin. Bu, kita harus lebih senang deket sama Tuhan. Deket di bawah kaki Tuhan. Dibanding di tempat yang lain Bu. Ya. Saya gak anti ya sama ibu-ibu cantik ya. Karena istri saya istri yang cantik. Ya. Saya gak anti ya sama ayah-ayah yang bekerja keras. Ya, karena saya juga bekerja keras. Tapi saya paling anti kalau karena mengejar dunia, akhirnya keluarga kita jadi korban. Ya.
Saya punya istri, itu punya prinsip 80-20. Nah, apa tuh 80-20? Prinsip dia adalah 80% keberhasilan hidupnya itu ditentukan dari apa yang di dalam. 20% keberhasilan hidupnya itu ditentukan apa yang di luar. Karena 20% itu hanya menentukan ketika kita pertama kali lihat, oh iya cantik, oh iya rapi, oh iya oke, ya. Tapi setelah itu 80% ditentukan dari dalam. Attitude-nya, komunikasinya, ya. Karena ada banyak orang luarnya cakep, tapi kalau jalan kayak nggak napak. Ya. Karena ada begitu banyak orang kaya, ya, wibawa Alphard, wibawa Lexus, ya. Tapi kalau sama orang sombongnya minta ampun. Ya. Makanya istri saya itu paling nggak suka ya dengan barang-barang yang hedon Bapak Ibu semua. Dia lebih baik jadi sederhana tapi kaya akan hati, kaya akan attitude, kaya akan pembawaan Bapak Ibu semua. Karena itu lebih berharga. Makanya saya bilang sama istri saya gini, kan nama dia Sheila ya. Nama kamu Sheila Dewi ya? Gimana maksudnya? Oh maksud saya the winner of my heart. Ya. Nama kamu Sheila Wahyu ya? Gimana maksudnya? Wahyu so cute. Ya. Tapi buat aku nama kamu adalah Sheila. Sheila lu untukku ya. Gombal dikit lah Bapak Ibu. Ketahuan di sini pada gak suka gombal ya Bapak Ibu ya. Semuanya pada muka kasihan deh lu. Bapak Ibu, ini perjalanan rohani bersama ya. Kita bangun bersama-sama rumah tangga kita. Kita bangun bersama-sama, kita berkorban bersama-sama. Kita melayani bersama-sama. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang ketiga Bapak Ibu. Priscilla dan Aquila punya spirit of growth. Punya spirit mau belajar, spirit mau bertumbuh. Spirit mau sama-sama mengarahkan diri ke arah Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 26 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Perhatikan dengan baik, Apolos ini pengkhotbah terkenal Bapak Ibu. Makanya dalam surat Paulus dia katakan, Apolos menanam, aku menyiram, Tuhan memberi pertumbuhan. Apolos ini orang yang mati-matian menyebarkan Injil, tetapi dia hanya tahu jalan Tuhan. Menariknya, karena Priscilla dan Aquila dia tinggal bersama dengan Paulus 1,5 tahun. Dan dia ikut pelayanan misi. Ketika dia mendengar ada Apolos yang sedang berkhotbah. Tapi dia nggak tahu full tentang Tuhan Yesus. Dia ajak ke rumah dan diceritakan kepadanya mengenai jalan Allah. Perhatikan dengan baik. Saya berdoa supaya keluarga-keluarga JCC Cijantung adalah keluarga-keluarga yang suka belajar firman Tuhan. Sehingga apa? Rumahnya penuh dengan orang-orang yang mau belajar. Bapak Ibu, Apolos ini pengkhotbah terkenal loh Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu undang pengkhotbah terkenal, Bapak Ibu ke rumah Bapak Ibu dan Bapak Ibu sharing firman, itu pengkhotbah bisa kaget, pendeta bisa kaget. Kenapa? Saya baru ketemu nih ada sepasang suami istri, ada keluarga yang begitu dalamnya dalam menggali firman, yang begitu cintanya mengenai firman Tuhan, yang begitu hausnya akan firman Tuhan. Kenapa? Karena keluarganya ada keluarga yang suka belajar, keluarganya adalah keluarga yang suka bertumbuh, keluarganya adalah keluarga yang setiap hari merenungkan firman Tuhan. Yang setuju kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Saya berdoa supaya Bapak Ibu di keluarga kita
bukan yang ditumbuhkan adalah gosip-gosip, digosok makin sip. Saya berdoa supaya keluarga kita yang ditumbuhkan bukan menjelekkan, menghancurkan. Saya berdoa supaya yang direnungkan, yang dibicarakan setiap hari di keluarga kita adalah firman Tuhan. Sehingga Bapak Ibu siapapun orang yang masuk ke rumah kita, dia akan melihat Tuhan Yesus dalam diri kita. Siapapun orang yang masuk dalam rumah tangga, dia akan terkaget-kaget. Ada ya sepasang suami istri, ada ya keluarga-keluarga ya, yang di rumahnya ada hadirat Tuhan, yang di rumahnya memberitakan kebenaran firman Tuhan, yang menggali Alkitab begitu dalam Bapak Ibu semua. Saya mau tutup dengan sebuah kisah tentang Billy Graham. Bapak Ibu, pada masa Billy Graham muda, ada 3 pengkhotbah terkenal bernama Chuck Templeton, Brown Clifford, dan Billy Graham. Pada usia 24 tahun, Chuck Templeton menjadi pengkhotbah muda KKR yang luar biasa. Dia berkhotbah dari stadium ke stadium, dia berkhotbah dari kota ke kota. Ya. Brown Clifford punya karisma dan wibawa yang luar biasa. Dia masuk ke radio, dia masuk ke televisi, dia menjadi pengkhotbah keliling, terkenal jadi pengkhotbah. Sedangkan Billy Graham tidak seterkenal Chuck dan Brown. Tetapi apa yang terjadi dengan Chuck Templeton? Ketika dia di puncak karirnya, dia mempertanyakan mengenai keimanan. Dia mempertanyakan apakah Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Dia mempertanyakan korelasi antara Alkitab dengan sains. Dia mempertanyakan keberadaan setan. Dan akhirnya Chuck Templeton menjadi agnostik atau ateis. Tidak lagi percaya dengan Tuhan. Brown Clifford di usia yang sangat muda menjadi orang yang luar biasa. Tetapi karena terkenalnya dia menjadi sombong dan dia jatuh ke alkohol. Dan pernikahannya menjadi cerai. Dan dia meninggal dengan usia yang sangat muda Bapak Ibu, 38 tahun. Dan ketika dia meninggal, tidak ada satupun keluarganya yang hadir. Tetapi sedangkan kenapa Billy Graham terus menjadi pengkhotbah yang konsisten dan mengakhiri hidupnya dengan luar biasa. Karena suatu hari Billy Graham pernah ditanya, I've been asked the question, who do you go to counsel for spiritual guidance? My answer, my wife Ruth, she's the only one I completely confide in. Artinya jangan merokok sembarangan Bapak Ibu. Bercanda ya. Saya ditanya kepada siapa saya konseling untuk pertumbuhan rohani saya. Dan saya berkata istri saya Ruth. Karena dia satu-satunya yang saya percayai. Lalu Billy Graham juga ditanya, siapa orang Kristen yang paling hebat sepanjang sejarah? Dan Billy Graham berkata, she was the greatest Christian I ever knew. Ruth adalah orang Kristen yang paling hebat sepanjang sejarah. Bapak Ibu semua, di balik kesuksesan seorang pria, ada seorang wanita yang selalu mendoakan, yang selalu mendukung, yang selalu ada buat dia. Saya berdoa supaya Bapak Ibu hari ini keluarga kita jadi keluarga yang solid. Saya berdoa supaya Bapak Ibu kita gak cuma bangga punya harta yang banyak. Kita bukan bangga saja punya aset yang banyak. Tapi kita bangga punya keluarga yang berbahagia. Kita bangga punya istri yang selalu mendoakan kita. Kita bangga kenapa? Karena di rumah kita selalu mengejar pertumbuhan. Pertumbuhan rohani. Anak-anak kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anak-anak kita melihat orang tua kita suka berdoa. Saya berdoa supaya orang tua dan mantu hari ini dipulihkan. Sehingga mantu-mantu hari ini bisa berkata kepada orang tua, kepada mertuanya bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi keluarga kita. Saya berdoa supaya mertua-mertua hari ini yang begitu banyak kepahitan bisa berkata Tuhan Yesus mengasihi mantu-mantu, Tuhan Yesus mengasihi anak-anak. Dan saya berdoa supaya Tuhan Yesus membuat keluarga kita berbahagia. Saya mau tutup dengan sebuah ilustrasi Bapak Ibu semua, saya boleh minta orang-orang yang akan membantu saya bisa kasih tepuk tangan dulu. Haleluya, silakan. Bapak Ibu, hidup ini tidak mudah.
setiap kali kita mau naik level, pasti ada masalah. Setiap kali kalau kita mau naik level, pasti ada beban, ada badai kehidupan. Itu sebabnya keluarga kita harus jadi keluarga yang solid. Sehingga kita bisa bertumbuh ya sampai level maksimum ya. Sampai rencana Tuhan yang berbahagia, yang luar biasa itu terjadi dalam keluarga kita. Di sini ada keluarga dengan siapa Pak? Pak Heri. Pak Heri dengan Ibu? Desi. Ibu Desi dengan siapa? Krisna. Dengan Krisna ya. Pak Heri, Ibu Desi dan Krisna mereka sedang mengarungi rumah tangga. Ya, ini contoh adalah tangga kehidupan ya yang semakin tahun naik level. Pasti semakin tinggi nggak akan semakin mudah karena tantangannya semakin banyak. Tapi saya percaya kalau keluarga yang solid, keluarga yang saling mensupport, keluarga yang saling berkorban dan keluarga yang bertumbuh pasti bisa. Amin. Oke, Pak Heri sekarang akan naik ke tangga tapi nggak sendiri Pak. Ya, karena Bapak sebagai kepala rumah tangga harus membawa keluarga ke dalam tangan Tuhan, maka Bapak akan gendong anaknya juga Pak. Iya. Ya. Kira-kira percaya nggak Bapak bisa? Percaya. Benar. Gak takut jatuh? Enggak. Percaya? Percaya. Oke, ya Pak. Kita coba ya Pak ya. Nanti istri sebagai penolong kasih support Bu ya. Dan ada malaikat penjaga juga jangan lupa ya. Karena kalau dia jatuh khotbah saya berakhir di sini. Ya. Mohon maaf malaikat penjaga bisa bantu. Pak Heri udah keberatan soalnya. Yuk sini bantu ya. Ya, ada yang bantu pegang tangga, ada yang bantu Pak Heri juga ya. Oke, kita hitung sampai 3 Bapak Ibu ya. Karena Pak Heri dan keluarga akan naik level sampai ke tempat yang tertinggi. Kita hitung sama-sama. 1. Ayo Pi, semangat. 2. Ayo Pak, semangat 3. Pak. Silakan Semangat Pak. Pak. Terus Pak. Kasih tepuk tangan semangat, Ibu. Pak. Terus Pak, Terus. sampai atas Pak. Terus Pak. Sampai atas Terus. Pak, sampai atas Pak. Terus. Kita bantu sampai atas Pak. Ayo Semangat. Pak, sampai atas, sampai atas. Satu Terus, lagi Pak. Pak. Lagi, Terus, Pak. terus, terus. Satu Satu lagi. lagi Pak. Aman, aman. Satu lagi. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan Puji dulu. Tuhan. Iya Pak, turun pelan Pak, turun pelan Pak. Iya Pak, kalau jatuh saya nggak berhasil Pak. Aduh Tuhan Yesus tolong Tuhan. Iya bisa Pak, pegang, saya pegang. Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Pak Heri dan keluarga. Ya. Puji Tuhan, kasih selamat Bu, terima kasih Pak, terima kasih Bu, Tuhan berkati. Pak habis ini dimasaj ya, saya tahu pegel pasti ya. Tolong dipijit-pijit ya Bu ya, terima kasih Tuhan berkati. Kasih tepuk tangan dulu buat Pak Heri sama keluarga. Pak Bu, keluarga kita kalau mau naik level akan ada badai kehidupan. Keluarga kita kalau mau naik level pasti nggak mudah. Tapi kalau kita berjalan bersama-sama, kalau kita solid, kalau kita sama-sama mau berkorban, kalau kita mau sama-sama bertumbuh, tidak ada yang mustahil kalau Tuhan bekerja. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus.